saya Ahmad Royani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A6, semester 6, NIM 2281130265, akan melaksanakan tugas mata kuliah praktek mengajar otentik dengan dosen pembimbing Bapak Muslikin MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap? Ya, bagus. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab kepada orang tua. Pada pertemuan pada hari ini kita membahas tentang adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Nah, jelas? Jelas. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis media sosial, kemudian mengidentifikasi dampak positif, negatif pengguna media sosial, kemudian menunjukkan adab sosial media menurut pandangan Islam, kemudian mempraktekkan adab media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu media sosial? Ada yang tahu? Ya, silakan. Media sosial adalah sebuah media untuk sosialisasi atau sama lain yang dilakukan secara online untuk berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, bagus. Ya, Bapak akan mempresentasikan materi pelajaran hari ini. Ya. Pengertian media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial atau sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Nah, menurut McGraw-Hill Dictionary mendefinisikan media sosial sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, membagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Jadi kita bisa simpulkan, media sosial adalah media daring atau online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, menciptakan,
bertukar informasi, serta gagasan dalam jaringan komunitas virtual. Ya, jenis-jenis media sosial. Yang pertama, kolaboratif project seperti Wikipedia, social bookmarking, kemudian blog, konten komunitas seperti YouTube, SlideShare, kemudian social networking site seperti Facebook, Twitter, Instagram, virtual game world seperti game berbasis avatar, kemudian virtual social world seperti Second Life. Nah, dampak penggunaan media sosial. Jadi dalam media sosial itu ada memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, sarana komunitas antar negara. Jadi dalam media sosial kita bisa berkomunikasi dengan teman yang berbeda dengan negara kita, yang memiliki jarak waktu dan tempat. Kemudian menambah wawasan dan keterampilan sosial. Jadi dalam media sosial kita bisa mendapatkan informasi, pelajaran, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran dan promosi. Seperti yang Bapak sebut tadi, media sosial bisa sebagai media pembelajaran dan promosi berbagai macam produk maupun barang maupun jasa. Kemudian memperluas jaringan pertemanan. Ya kan, ada teman yang ada dari Amerika, kemudian dari Malaysia, dan sebagainya. Kemudian memudahkan pertukaran informasi dan bisnis. Jadi dalam media sosial itu kita bisa mempromosikan barang-barang kita, ya kan? Ya, baik dari barang maupun jasa. Kemudian media sosial itu juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, kecanduan dan mengganggu kesehatan, ya kan? Seperti yang kita lakukan setiap hari. Apabila kita tidak mengontrol penggunaan media sosial, maka setiap malam kita akan begadang. Akibatnya bisa mengganggu kesehatan. Kemudian menurunnya prestasi belajar. Dikarenakan kita sering menggunakan media sosial, lupa dengan waktu, lupa juga belajar, maka mengurangi prestasi belajar kita. Kemudian penyebaran hoaks, fitnah, dan pornografi. Ya, media sosial bisa dijadikan orang untuk menyebarkan hoaks, fitnah, pornografi. Apabila kita tidak bisa menyaring informasi tersebut, maka kita bisa termakan hoaks. Jadi harus bijak bermedia sosial, harus cek dan dicek informasi tersebut. Kemudian tindakan kriminal atau cybercrime. Nah, media sosial sendiri biasanya digunakan orang-orang jahat sebagai media mereka untuk mencari korban. Jadi kalau misalkan ada link-link yang tidak dikenali atau ada tawaran-tawaran, ada telepon yang tidak jelas, yang nomornya tidak tahu, jangan direspon. Nanti bisa-bisa kita terkena tindakan kriminal oleh mereka. Kemudian hilangnya empati, interaksi sosial langsung, karena kita terlalu fokus dengan media sosial, ya kan? Bahkan teman sendiri jarang berbicara, jarang ngobrol, karena interaksinya sudah melalui media sosial. Jadi mengurangi interaksi secara langsung. Ya, kemudian media sosial dalam pandangan Islam. Ajaran Islam terkait etika dalam media sosial antara lain. 1. Tabayun, cek dan dicek. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi setiap informasi yang kita dapat di media sosial harus kita cek dulu kebenarannya, apakah benar atau tidak. Jangan sampai baru saja kita mendapat informasi langsung kita share kembali. Jadi secara tidak langsung kita menyebarkan hoax. Jadi harus dicek and dicek. Kemudian menyampaikan informasi dengan benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, jadi informasi yang kita sebarkan melalui media sosial harus benar. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Kemudian menjaga kehormatan orang lain. Nah,
Quran surah An-Nur ayat 4. Jadi dalam media sosial jangan sampai kita menyebarkan aib orang lain. Ya, harus menjaga adab. Kemudian menyeru kepada kebaikan, Quran surah Al-Imran ayat 104. Ya, ada banyak konten-konten yang menjadi yang isinya kebaikan seperti ceramah atau pelajaran-pelajaran dan sebagainya. Nah, adab media sosial dalam Islam. Adab-adab dalam media sosial yang pertama menyampaikan informasi dengan benar, tidak menyebar fitnah, kebencian dan hoak, kemudian tidak membuli, mengolok-olok orang lain. Ya, jadi dalam media sosial sesama teman jangan saling ngejek. Nanti bisa berakibat temannya jadi minder. Jadi tidak bersosial dengan kita. Kemudian tidak membuka aib dan privasi orang lain. Juga aib teman-teman jangan disebarkan di media sosial. Jadi bahkan aib orang itu harus ditutupi. Kemudian menggunakan media sosial untuk kebaikan dan dakwah. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, media sosial bisa sebagai media dakwah seperti ceramah atau konten-konten yang lain. Kemudian menahan diri dari komentar provokatif. Nah, sering kita melihat konten-konten di YouTube biasanya banyak sekali komentar-komentar provokatif, bahkan menjurus pada penghinaan. Nah, sebagai pelajar, orang yang berpendidikan, kita harus menjaga komentar-komentar kita, menjaga jari-jari kita supaya tidak meninggalkan konten-konten provokatif pada media orang. Batasan dalam media sosial. Yang pertama, gibah. Menggunjing dan mencemarkan aib orang lain sangat dilarang. Kemudian namimah, adu domba atau menyebarkan fitnah, merusak hubungan sosial. Yang ketiga, pornografi, konten haram, merusak moral dan akidah. Yang keempat, ujaran kebencian, memecah belah persatuan umat dan memicu konflik. Kemudian yang lima, judi online, kegiatan merugikan yang dilarang keras dalam Islam. Kesimpulan, cerminan akhlak. Adab media sosial adalah cerminan karakter diri. Nah, jadi kalau kita bermedia sosial mencerminkan diri kita, bagaimana kita berinteraksi secara langsung. Maka bisa dilihat dari media sosialnya, apakah media sosialnya bagus, men-share yang baik. Jadi harus dijaga setiap postingan-postingan di media sosial kalian. Panduan lengkap, Islam menyediakan tuntunan interaksi positif. Nah, bukan saja hubungan dengan kedua orang tua, Islam juga mengatur kita dalam bermedia sosial. Kemudian kadang amal, jadikan media sosial sarana kebaikan bukan dosa. Nah, karena media sosial ini sifatnya internet dan tersimpan di server, maka setiap postingan kita dapat diawasi orang. Beberapa tahun yang lalu, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun yang lalu kita bermedia sosial masih bisa dilacak orang. Jadi apabila konten-konten yang kita posting itu bernilai positif, maka menjadi ladang amal jariah kita juga yang tidak henti-hentinya mengalir kepada kita. Quran surah Al-Isra menyatakan, jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Ya, apa yang kita berikan, maka nanti akan kembali juga kepada kita. Apabila kita memberikan yang baik, maka kembalinya juga akan baik. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak akan menampilkan video pembelajaran, mohon disimak ya. Ya, silakan menyaksikan.
Ya, jadi apa yang kalian pelajari dari tayangan video tadi? Yang bisa menyimpulkan? Jadi dalam bermedia sosial kita harus pintar-pintar memilih tontonan atau konten yang kita tonton. Jadi cari tontonan yang berfaedah, jangan tontonan-tontonan yang sifatnya hiburan-hiburan saja. Jadi kita dalam bermedia sosial harus mencari dan memilah-milah media-media atau konten yang bagus sehingga bisa berdampak pada eh, pembelajaran kita sehari-hari. Contohnya tadi, ada siswa yang melihat konten-konten yang kurang berbeda, ada yang melihat konten-konten bersih-bersih. Jadi karena dia terinspirasi dari konten itu, maka diterapkannya di sekolahnya. Nah, jadi konten tersebut bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik. Gimana? Apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ya, hai. Mengapa dalam media sosial harus ada adabnya? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Karena media sosial adalah tempat kita berinteraksi dengan orang lain. ya bagus. Karena media sosial itu tempat berinteraksi. Kemudian setelah Bapak menyampaikan materi tadi dan kalian menonton video pembelajaran tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kalian dibagi beranggotakan 3 orang. Ya, Bapak langsung bagi ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Bapak akan memberikan sebuah studi kasus di mana kalian dapat mencari jawaban di buku LKS kalian masing-masing, juga melalui kesimpulan kalian dari melihat video pembelajaran tadi kalian isi, dan kemudian nanti terakhir kalian bisa presentasikan masing-masing kelompok 1 orang maju ke depan. Ya, Bapak akan membagikan soalnya. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, masing-masing membentuk kelompok. Untuk mengerjakan tugas ini Bapak beri waktu 10 menit. Ya, kerjakan baik-baik. Nanti kalian bisa menentukan masing-masing siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Ya, silakan kerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Ya. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Ya. Bapak akan minta kelompok 1 untuk pertama kali mempresentasikan tugasnya. Ya, silahkan kelompok 1 maju ke depan. 1 orang saja. Ya, di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Rona Mukti Hairani akan mempresentasikan tugas kelompok dengan masalah seorang siswa kelas 8 membuat status di media sosial yang menyindir temannya karena masalah pribadi. Status tersebut menyebar dan menjadi bahan perbincangan hingga menyebabkan temannya malu dan tidak masuk sekolah. Pertanyaan. 1. Apa kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut menurut pandangan Islam? 2. Nilai adab yang seharusnya diterapkan dalam situasi ini.
3. Bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Jawaban. 1. Siswa tersebut melanggar adab Islam karena menyebarkan aib dan menyakiti hati orang lain di depan umum. Ini termasuk perbuatan ghibah, namimah, dan syukriyah. 2. Seharusnya siswa menerapkan adab menjaga kehormatan saudara seiman dan tidak menyebarkan hal yang memalukan sebagai Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. 3. Solusinya. Siswa yang membuat status harus meminta maaf secara langsung, menghapus status, dan guru bisa memfasilitasi mediasi serta memberikan edukasi tentang adab bermedia sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Beri tepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan lagi, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan ice breaking. Ya. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Siapa yang mau pilih maju depan? Ya, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi setelah kita mempelajari kasus tadi, dapat kita simpulkan adab media sosial dalam pandangan Islam menggunakan dengan bijak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam setiap aktivitas, termasuk saat berinteraksi di dunia digital. Poin penting yang dapat kita simpulkan yaitu pertama, adab bersosial media adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dijaga setiap muslim. Kemudian dalam bermedia sosial, Islam mengajarkan tabayun atau klarifikasi berita, menjaga lisan atau tulisan, tidak menyebar hoak, gibah, dan fitnah, serta menghindari ujaran kebencian dan penghinaan. Kemudian media sosial harus menjadi sarana silaturahmi, dakwah, belajar, dan menyebarkan kebaikan, bukan untuk merusak hubungan dan menurunkan moral atau menciptakan konflik. Kemudian yang keempat, dengan menerapkan adab Islami saat bermedia sosial, kita tidak hanya menjaga diri dari dosa, tetapi juga membangun lingkungan digital yang sehat, damai, dan beradab. Ya, bagaimana? Sudah paham dengan adab bermedia sosial? Ya, Bapak harap pembelajaran pada hari ini dapat diterapkan dan diamalkan pada kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Semoga dengan belajar adab bermedia sosial, kelak kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya pembelajaran kita cukup sekian. Terlebih dahulu, buku kalian dapat dirapikan kembali kertas. Ya, duduk kembali ke tempat duduk masing-masing, kemudian berdoa. Silakan berdoa.
Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.